Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News. Kawan BRIN, berjumpa lagi bersama kami dalam Breaking News. 9 peneliti BRIN masuk top 2% World Ranking Scientist by Stanford and Elsevier. Stanford and Elsevier baru saja merilis top 2% Scientist Ranking sedunia pada 16 September 2024. Pada rilis terbaru, ilmuwan diklasifikasikan ke dalam 22 bidang ilmu dan 174 subbidang sesuai dengan klasifikasi standar Science Metric. Selain itu, data sepanjang karir diperbaharui hingga akhir 2023 dan data tahun terakhir mencakup kutipan yang diterima selama tahun kalender 2023. Seleksi didasarkan pada 100.000 ilmuwan teratas menurut C-score dengan dan tanpa kutipan mandiri atau peringkat persentil 2% atau lebih di subbidang. Versi terbaru ini didasarkan pada Snapshot Scopus tanggal 1 Agustus 2024, diperbarui hingga akhir tahun kutipan 2023. Berdasarkan data yang dirilis, terdapat 150 ilmuwan asal Indonesia yang masuk daftar 2% top ilmuwan terkemuka di dunia dalam kategori For the Single Year Data List. Dan terdapat 9 peneliti BRIN yang masuk dalam daftar tersebut. Di antaranya, Dani Hatana Wijaya, Geochemistry and Geophysics, Earth and Environmental Sciences. Rati Pangestuti, Medical and Biomolecular Chemistry, Agriculture, Fisheries and Forestry. Muhammad Reza Cordova, Marine Biology and Hydrobiology, Biology. Andri Frediansyah, General Physics, Clinical Medicine. Ahmad Najib Burhani, Culture Studies, Social Sciences. Rezi Eko Careka, Artificial Intelligence and Image Processing, Information and Communication Technologies. Zulfikar Syambani Ulhaq, Ophthalmology and Optometry, Clinical Medicine. Muhammad Adli Rahandi Lubis, Forestry, Agriculture, Fisheries and Forestry. Agung Dwi Laksono, General and Internal Medicine, Clinical Medicine. Berikut ini kami informasikan tayangan wawancara kami bersama dengan salah satu top 2% World Ranking Scientist by Stanford and Elsevier, Muhammad Reza Cordova. Berikut informasinya. Kami bersyukur berada pada posisi tersebut dan kemudian kami bersyukur sebenarnya itu sebenarnya bukan saya pribadi yang melakukan, tapi ini kerja dari tim. Tanpa dari adanya tim kami tidak bisa melakukan sampai tahap tersebut seperti itu. Kalau penelitian yang kami lakukan itu lebih ke arah isu yang relatif cukup hot saat ini, yaitu yang terkait dengan sampah laut, khususnya sampah plastik yang ada di Indonesia maupun secara global, dan juga termasuk dari mikroplastik. Jadi yang kami teliti berupa sumbernya dari mana, distribusinya seperti apa, dampaknya seperti apa, termasuk saran strategi yang bisa dilakukan. Nah, itu merupakan kajian penelitian yang kami lakukan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024 saat ini. Kita sudah memilih jadi seorang akademisi, kita sudah memilih jadi seorang peneliti, atau kita menjadi apapun itu yang kita bisa lakukan, kita harus eager ada di sana. Kita harus tetap dan konsisten untuk melakukan hal tersebut. Tanpa bisa adanya konsisten, tanpa adanya disiplin, kita tidak akan bisa melakukan ke step yang ke arah sana kan. Nah, dengan cara kita brainstorming, mau itu kita bersama tim yang ada, bersama senior, bersama junior, bahkan bersama katakanlah bersama mahasiswa-mahasiswa yang ada, itu akan tetap membuat pikiran kita itu tetap tajam. Kayaknya kita harus terus-menerus berusaha dan disiplin, kemudian konsisten, karena kita sudah memilih jalur ini. Pesan saya kepada seluruh generasi muda, baik itu yang ada di akademisi, di saintis, ataupun siapapun itu, pertama kita harus, kita tidak bisa mungkin bekerja sendiri. Karena kita tahu manusia merupakan makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Semakin banyak jejaring yang bisa kita pergunakan, akan semakin bagus pula yang bisa kita lakukan. Demikian Breaking News kali ini, kita beralih ke informasi selanjutnya dalam program BRIN Daily News. Terima kasih Anda telah menyaksikan Breaking News.